Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Pukul 12 malam lebih ini saya bikin ini karena dari tadi mantau lucu-lucuan ya di Facebook ya terkait dengan Pilpres ya. Ini lagi seru nih ceritanya. Buat saya hiburan aja itu. Tema yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kebaikan yang tidak lagi tulus ya. Kebaikan yang tidak lagi tulus. Teman-teman semua, tentunya yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang saya yakin semua orang setuju bahwa itu sesuatu yang perlu kita install di dalam diri kita sehingga kita menjadi satu habit, kebiasaan, menjadi sesuatu latah ya. Latah itu sesuatu yang spontan ya untuk berbuat baik. Nah, dan idealnya kalau misalkan kita secara spiritual, kebaikan ini harus dilandasi dengan sebuah ketulusan. Nah, ketulusan ini maknanya bisa macam-macam. Nah, salah satu yang saya maknai dari tulus adalah kita tulus itu melakukannya gini bahasanya, lakukanlah kebaikan karena memang Anda orang baik gitu loh. Jadi memang nggak ada alasan apapun. Saya berbuat baik karena memang saya ingin berbuat baik, nggak ada alasan yang lain-lain gitu loh. Nah, kapan menjadi tidak tulus ya? Itu saat kita sudah mulai terintervensi dengan yang namanya mencari pengakuan, mencari penilaian dari orang lain. Jadi gini yang saya amati, kadang kita tuh awalnya berbuat baik tapi lama-lama bisa bergeser, akhirnya kita takut tidak dicap sebagai orang baik kalau kita tidak melakukan hal itu gitu loh. Saya kasih contoh biar Anda lebih paham. Jadi contohnya gini, bersedekah itu kan sesuatu yang baik ya, itu sesuatu yang baik. Nah, saya punya satu penasaran dengan diri saya. Apakah selama ini saya sedekah itu karena memang saya ada rasa ingin berbagi, atau ada hal-hal yang tidak tulus di dalam diri saya? Nah, saya punya prinsip, apabila kita ingin tahu apakah tulus atau tidak, lakukan kebalikannya. Ya, contohnya begini. Jadi pada waktu itu saya ikut satu pengajian ya, di mana di situ intinya penceramahnya itu menyuruh untuk melakukan sedekah ya, sedekah gila-gilaan gitu ya. Nah, boleh dibilang hampir semua orang itu maju ke depan. Saya menahan diri untuk tidak ikut maju ke depan ngasih sedekah. Nah, pada saat saya menahan diri itulah sampai hampir semua orang maju dan saya tidak berdiri, ada suara di dalam diri saya begini, Rif, majulah, kasih sedekah. Terus saya tanya ke diri saya, emang kenapa? Malulah, yang lain sedekah, masa kamu tidak? Kamu kan jadi kelihatan jadi orang pelit. Nah, di situ saya jadi tahu lah. Berarti saya itu ternyata di balik saya mau sedekah itu ada satu ketakutan kalau saya tidak dicap jadi orang, takut dicap sebagai orang pelit. Dan ada satu keinginan saya dicap sebagai orang yang murah hati, yang suka berbagi. Jadi saya melakukan eksperimen terhadap diri saya sendiri. Saya sering dulu melakukan membagikan artikel-artikel kebijaksanaan, artikel-artikel perenungan, artikel-artikel spiritual gitu ya. Nah, awalnya ya saya rasa nggak ada masalah dengan itu. Lalu saya terapkan, saya lakukan kebalikannya. Saya kadang membuat status yang provokatif, saya kadang membuat status yang mancing-mancing gitu loh, yang berkebalikan dengan status-status bijaksana. Di situ akhirnya mulai muncul satu suara yang seperti yang kasus sedekah tadi. Rip, kamu kan sudah dikenal sebagai orang yang bijaksana, masa sih kamu menulis status seperti ini? Kalau kamu menulis status yang nggak berkualitas seperti ini, apa nanti kata orang? Kamu nggak terlihat lagi bijaksana. Di situ saya kaget, ternyata teman-teman tanpa disadari kita itu larut berbuat baik, tapi kita tidak mewaspadai bahwa kita tidak lagi berbuat baik karena ketulusan. Tapi kita sudah mulai tergiring, termotivasi oleh pengakuan dan mendapatkan penilaian dari orang lain.
Padahal kalau di agama saya, kita berbuat baik itu lillahi ta'ala gitu loh. Artinya kalau lillahi ta'ala ya ini hanya untuk Tuhan semata, bukan untuk mencari pengakuan orang lain. Orang lain mau melabeli Anda pelit atau tidak, nggak urusan. Yang penting Anda berbuat baik. Ya itulah sebabnya kenapa misalnya kayak kita merahasiakan amal-amal kita, itu kan sebenarnya untuk menjaga kemurnian ketulusan kita. Karena kadang ketika orang lain tahu perbuatan baik kita, itu kita akan terkontaminasi. Setiap orang pasti punya nafsu ingin diakui orang lain. Karena pada dasarnya kalau kita ini anggap ya kita hidup sendirian di dunia, tidak ada orang lain selain kita, kayaknya kita nggak ingin apa-apa. Ya, kita tidak ingin membeli apa-apa yang mewah, atau kita memiliki sesuatu apapun. Buat pamer ke siapa? Yang memuji kita kaya siapa? Nah, di situ kita lihat sebenarnya kita akhirnya kalau bahasa saya adalah kita mulai menuhankan yang namanya pengakuan dan penilaian orang lain. Saya berbagi video seperti ini juga sama. Bisa jadi saya ingin dianggap suka berbagi, saya ingin dianggap ada kayak gitu. Makanya kadang-kadang saya utilisasi, udahlah daripada saya mengharapkan penilaian orang lain, saya bawa ke lillahi ta'ala. Wah, tapi godaannya pura-pura lillahi ta'ala gitu. Kadang saya nakal, saya ya udahlah, gue dapat AdSense gitu loh. Padahal duitnya nggak seberapa sih gitu. Tapi itu ya, mudah-mudahan Anda maksud dengan kata-kata saya. Nah, kalau Anda ingin melakukan eksperimen-eksperimen seperti saya, itu harus berani menabrak diri sendiri. Jika Anda melakukan A, Anda beranikah melakukan B? Anda biasa sholat jamaah di masjid, sudah dikenal orang yang selalu sholat jamaah di masjid. Coba tabrak diri Anda, coba nggak sholat jamaah, amati diri Anda. Apa yang muncul? Kalau suaranya hanya, kenapa kamu nggak sholat jamaah di masjid? Kan sayang banget pahalanya. Nah, masih mending karena pamrihnya kepada Tuhan. Tapi ketika ada suara, apa kata orang kalau kamu nggak ke masjid? Kamu kan sudah dikenal orang selalu sholat jamaah. Lah, suara-suara tidak tulus seperti itu baru ketahuan kalau kita melakukan kebalikannya. Masalahnya beranikah Anda untuk men-challenge diri Anda sendiri sehingga akan terkelupas ketidaktulusan yang selama ini bersembunyi di dalam diri kita. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.